Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Wijaya. Saya dari SMA Negeri 1 Wedung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, kali ini saya akan berbagi praktik baik aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Langsung saja. Baik, dari tujuan aksi nyata ini, menurut LMS, CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja BAGJA yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Intinya, yang telah saya rencanakan, program yang saya rencanakan pada demonstrasi kontekstual, saya dokumentasikan pada tahapan B dan A. Mari kita saksikan bersama-sama. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Kira-kira apa ya? Nah, saya kenalkan dulu rancangan programnya yang berdampak pada murid. Namanya adalah Gelidik. Apa itu? G-nya adalah gerakan, lit-nya adalah literasi, dan dik-nya adalah digital. Jadi ini nama program saya, yaitu Gerakan Literasi Digital. Bagaimanakah program tersebut? Gerakan Literasi Digital merupakan sebuah inisiatif untuk membekali murid dengan kecakapan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara bijak. Program ini bertujuan untuk mencetak generasi emas yang melek dunia digital selaras dengan perkembangan teknologi pada abad ke-21. Kemudian tujuan dari Gelidik ini yang pertama, meningkatkan literasi digital, di mana membekali murid dengan pemahaman dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan digitalisasi, menghubungkan literasi digital dengan pembelajaran lintas mata pelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Yang ketiga, menciptakan generasi cerdas digital, membangun karakter murid yang sebagai pengguna teknologi yang bijak, kreatif, dan produktif. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, mendukung visi global, menyiapkan murid menjadi generasi emas yang mampu berkontribusi secara lokal maupun global melalui penguasaan teknologi. Dan yang terakhir tujuannya yaitu memupuk kesadaran keamanan digital, mendorong murid untuk memahami dan menerapkan etika serta keamanan dalam dunia digital. Dan inilah yang menjadi tujuan kami. Bagaimana manfaat gerakan literasi digital atau Gelidik? Yang pertama, meningkatkan kecakapan digital. Murid menjadi lebih mahir dalam memahami dan menggunakan teknologi secara bijak. Yang kedua, mendukung pembelajaran holistik. Literasi digital membantu murid memahami konsep pembelajaran lintas mata pelajaran secara lebih mendalam. Yang ketiga, membangun generasi kreatif dan inovatif. Murid terdorong untuk menciptakan solusi kreatif melalui teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Murid lebih paham pentingnya
etika dan keamanan dalam dunia digital. Yang berikutnya, mendorong daya saing global, membekali murid dengan keterampilan abad ke-21 untuk berkontribusi dalam masyarakat global. Yang berikutnya, yang terakhir, manfaatnya adalah memperkuat karakter positif, membentuk murid yang kritis, kolaboratif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan era digital. Itulah manfaat dari Gelitik ini. Dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan program ini apa? Gelitik, gerakan literasi digital, berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia melalui pendidikan ngerti, ngerasa, ngelakoni. Program ini mendorong murid untuk memahami teknologi informasi dan komunikasi secara mendalam, memiliki kepekaan dan penggunaannya secara etis, serta mampu mengaplikasikan literasi digital untuk kehidupan dan pembelajaran. Selain itu, konsep AMONG, asah, asih, asuh, menjadi panduan untuk mengasah kecakapan murid, menumbuhkan empati dalam interaksi digital, dan membimbing mereka menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai karakter yang berdaya dan berkontribusi global. Itulah yang mendasari dari gerakan literasi digital berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program Gelitik. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu diantaranya 1. Menanamkan kemampuan mandiri, menanamkan kemampuan belajar secara mandiri menggunakan sumber daya digital. Yang berikutnya, melatih murid untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka di dunia digital. Kemudian yang kedua, bernalar kritis, melatih murid untuk mengevaluasi informasi digital dengan cermat dan membedakan fakta dari opini atau hoax. Mendorong pemanfaatan teknologi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ketiga adalah kreatif, mendorong inovasi dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan karya seperti presentasi digital, video edukasi, atau proyek teknologi. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dengan pendekatan teknologi. Kemudian, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dalam program Gelitik. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang kepemimpinan murid berfokus pada pengembangan keterampilan digital yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan daya lenting dan ketangguhan. Murid diberikan kesempatan untuk menghadapi tantangan teknologi seperti proyek berbasis digital yang menuntut kreativitas dan pemecahan masalah, sehingga mereka belajar untuk terus bangkit di tengah kesulitan. Melalui kolaborasi digital, pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran mandiri yang menggunakan teknologi, program ini menciptakan lingkungan yang mendorong murid untuk lebih percaya diri, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi berbagai hambatan baik akademis maupun non-akademis. Itu ya karakteristik lingkungannya. Jadi adalah menumbuhkan daya lenting dan ketangguhan. Oke, kita masuk ke dalam tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Perlu saya ikatkan kembali visi guru penggerak saya, yaitu mencetak generasi emas yang berdaya dan berkontribusi global. Prakarsa perubahannya adalah membiasakan keterampilan digital murid dalam pembelajaran. Kita ke tahapan yang B ya.
Tahapan yang B itu adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan digital murid saya dalam pembelajaran? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya adalah mengajak kepala sekolah untuk berdiskusi, berbagi pandangan terkait integrasi TIK dengan pembelajaran. Yang kedua, mempelajari literatur tentang berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan digital. Untuk rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yang pertama, saya melibatkan murid dalam diskusi atau survei untuk menggali kebutuhan dan ide mereka terkait TIK. Saya memberikan murid kebebasan memilih platform digital, metode penyampaian pemahaman, dan proyek teknologi sesuai minat mereka. Kemudian saya juga mendorong murid berperan aktif dalam desain dan pelaksanaan program literasi digital. Yang terakhir, saya melibatkan murid sebagai mentor sebaya untuk mendukung teman lainnya tentunya yang tidak bisa. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat dipercayakan pada tahap ini yaitu murid, rekan guru, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 7 hari. Penanggung jawab ini adalah CGP atau saya sendiri. Kita ke tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discovery. Pertanyaannya adalah, siapa di sekolah atau luar sekolah yang pernah berhasil meningkatkan keterampilan digital murid? Aktivitas apa yang menurut murid efektif meningkatkan keterampilan digital mereka? Yang berikutnya, situasi seperti apa dalam pembelajaran yang mendukung peningkatan keterampilan digital murid? Yang terakhir, pertanyaannya, keterampilan digital apa yang saya miliki untuk mendukung pembelajaran yang meningkatkan kemampuan digital murid? Untuk tindakan yang diperlakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, yaitu adalah 1. Menemukan contoh konkret tentang bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan digital murid melalui wawancara, korespondensi, atau studi literatur secara mandiri maupun kolaboratif. Kemudian mewawancara, survei pengalaman atau pendapat guru, dari kepala sekolah atau pengawas sekolah dan orang tua. Ini opsional ya. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, saya juga akan melakukan wawancara atau survei untuk mendengarkan pengalaman. Kalau murid punya pengalaman tentang literasi digital ya, ide murid tentang pembelajaran digital, memberikan opsi bentuk untuk memilih topik dan alat digital yang mereka minati, melibatkan murid dalam merancang kegiatan digital dan apresiasi kontribusi mereka. Asetnya adalah guru, murid, kepala sekolah, orang tua, fasilitas teknologi, materi dan alat pembelajaran digital, dan jaringan kemitraan. Waktu yang diperlukan adalah 4 minggu. Penanggung jawab ini adalah CGP sendiri atau saya sendiri. Mari kita lihat tindakan dan rencana pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid pada tahapan B dan A yang sudah saya rancang. Nah, di gambar yang pertama saya mengajak kepala sekolah berdiskusi dan berbagi pandangan terkait dengan integrasi TIK dengan pembelajaran. Bagaimana ya Pak? Ini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Ini namanya Bapak Sukadi, SPD MPD. Beliau adalah kepala SMA Negeri 1 Wedung, dan ini saya yang sedang berdiskusi mengenai integrasi TIK dan pembelajaran. Dan menurut beliau ini program yang sangat bagus dan cocok untuk era sekarang ini ya. Ini gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya sedang mempelajari berbagai literatur tentang untuk meningkatkan keterampilan digital.
Saya menggunakan beberapa jurnal, saya searching di jurnal online, kemudian melalui YouTube, kemudian melalui internet, atau saya berselancar di dunia maya. Saya menemukannya di dunia maya karena eh, karena hal ini penting untuk meningkatkan keterampilan digital dan menurut saya juga eh, memiliki keterampilan digital karena saya tertarik pada hal ini, dan inilah yang menjadi aset daripada diri saya sendiri sebagai pencetus pemrakarsa program ini. Yang berikutnya ini adalah pelibatan murid saya ketika dalam survei atau untuk menggali kebutuhan dan ide mereka terkait TK. Saya mencari tahu ketika pembelajaran, saya mencari tahu murid saya pembelajaran atau teknologi informasi dan komunikasi apa yang kamu minati, apakah video atau editing gambar atau web atau blogging dan lain sebagainya. Saya tanya kepada mereka dan rata-rata mereka ini menyukai konten-konten seperti video seperti itu, dan ada beberapa yang murid saya yang pandai editing video dan hasil editingnya luar biasa bagus sekali karena memang kreativitas mereka sudah ada, dan ini modal yang sangat bagus sekali pada program yang saya miliki. Nah, berikutnya saya memberikan kebebasan memilih platform digital atau metode penyampaian pemahaman dan proyek teknologi sesuai minat. Saya juga mendorong ini kegiatannya, saya mengajak mereka ke lab. Saya memberikan diferensiasi di sini pada platform digital, metode penyampaian dan lain sebagainya. Dan ini mereka sedang mengerjakan tugas dari saya integrasikan dengan mata pembelajaran saya yaitu sejarah. Mereka membuat ada yang membuat ini Google Site. Mereka secara berkelompok, saya memang selain mereka di dalam kelompok ini mereka akan mementor atau menulari pemahaman yang mereka dapatkan ke teman satu dengan teman yang lain. Inilah aksi nyata saya. Kemudian saya juga melakukan mencari contoh konkret dengan wawancara dengan guru TK. Ini Bapak Abdul Latif, beliau merupakan pakarnya ya. Sebelah ini juga Bapak Destriwan juga merupakan pakar. Beliau berdua adalah guru TK yang saya ajak diskusi tentang program yang saya miliki, dan inilah proses diskusinya. Yang berikutnya, saya melakukan wawancara survei untuk mendengarkan pengalaman dan ide murid tentang pembelajaran digital. Saya juga memberikan opsi untuk memilih topik atau alat digital yang mereka minati. Ini ketika saya melakukan wawancara, dan inilah salah satu produk murid. Mereka menggunakan platform TikTok untuk sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang tentunya terintegrasi dengan mata pelajaran sejarah. Kemudian ini kebetulan ada mahasiswa UGM yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN yang kebetulan materinya merupakan literasi digital, dan saya meminta kepada mereka untuk melibatkan murid saya dalam pemahaman literasi digital. Ini ya, murid-murid saya sedang dijelaskan tentang literasi digital, mengapa penting dan lain sebagainya, dan mereka juga mengapresiasi tentang penjelasan oleh pakarnya langsung, dan ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang
ada di jurusan komunikasi, teknologi komunikasi. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai aksi nyata saya di modul 3.3. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.